Nabi menyatakan la tasubbu ashabi, awas. Jangan sampai kita berani, tasubbu itu mencaci kepada sahabat. Jangan, kalau itu namanya sahabat kita tidak boleh menunjukkan kebencian. Jangan sampai ada benci sahabat. Nah, salah satu daripada kesesatan Syiah menurut kacamata ahli sunnah wal jamaah, karena mereka adalah mencaci maki sahabat. Mereka menganggap sesat kepada Abu Bakar Siddiq. Mereka menganggap sesat kepada Umar, kepada Utsman. Gara-garanya adalah karena ada hadis dari Rasul yang mengatakan akhlifuni min ahli baiti. Jadikanlah khalifahku daripada ahli baitku. Nah, sehingga ketika ada keputusan sahabat itu mengangkat Sayyidina Abu Bakar, itu dianggapnya adalah dosa besar. Yang paling dosa besar ketika itu adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar tidak taat patuh kepada sabda Rasul, jadikan khalifahku adalah dari ahli baitku. Nah, Bapak-bapak semuanya, sebenarnya nih Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu kan Sayyidina Ali sudah, nanti Sayyidina Ali, setelah Sayyidina Ali nanti Sayyidina Hasan, setelah Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Segitu tuh Pak. Namanya khalifah tuh. Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ahlul Bait itu. Nah, kenapa Abu Bakar berani? Umar berani, Utsman berani, dan kita ahli sunnah wal jamaah tidak menganggap bahwa Abu Bakar itu mengambil kekhalifahan. Gitu. Kenapa? Karena banyak isyarat-isyarat Rasul. Banyak juga pernyataan-pernyataan Rasul mengenai urutan-urutan dengan ya isyarat tadi. Ada yang duduk misalkan di sumur misalkan ya, atau dengan ucapannya. Rasul dengan sabdanya, Abu Bakar itu termasuk orang yang paling baik. Kemudian Umar itu misalkan kalau ada nabi setelah aku itu nanti pasti jadi Umar misalkan. Kemudian Utsman disyaratkan nanti bakal terbunuh oleh orang ini kan gitu kan, dalam rangka dia sebagai pemimpin. Jadi urutan-urutannya itu Sayyidina Ali sendiri udah paham. Udah paham. Abu Bakar, karena Sayyidina Ali pun orang yang sangat taat. Selama Abu Bakar ada, nggak berani. Nah, diantaranya contohnya itu adalah di mimbar Nabi itu. Di mimbar Nabi itu. Sayyidina Abu Bakar aja nggak berani dia itu duduk di tempat Nabi. Di atasnya lagi. Jadi mimbar itu ditaikin, naikin lagi. Ini mimbar Nabi nih. Ini mimbar Nabi nih. Nah, Abu Bakar nggak mau di sini. Di sini akhirnya dinaikin, ini dinaikin. Ini ditambah di sini. Nah, gini. Nah, Abu Bakar di sini. Begitu juga Umar. Begitu juga Utsman. Nah, sampai seperti itunya itu. Sayyidina Ali tahu persis. Urutan-urutan itu sudah ada isyaratnya. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya berani. Dah Abu Bakar jadi khalifah. Insya Allah tidak melanggar. Kenapa? Sebab pada intinya sudah paham insya Allah. Para sahabat sudah paham. Nanti pada waktunya Sayyidina Ali itu jadi. Karena masih ada orang yang dianggap nomor satunya oleh Rasul, yaitu Abu Bakar, maka Sayyidina Ali nggak berani. Begitu kira-kira pendapatnya sahabat-sahabat ketika itu. Jadi itu ijma sahabat. Nah, kalau misalkan kita ini berpaham seperti apa yang disebutkan tadi ini, maka malah kan dilaknatlah Abu Bakar itu.
Syahadatnya Syiah sesat itu sampai mengatakan bahwa Abu Bakar itu laknatullah, Umar itu laknatullah, Utsman itu laknatullah, sampai begitu. Nah sehingga tuh sampai-sampainya kayak begitu tuh, itu yang membunuh Umar, yang membunuh Utsman, yang membunuh Ali pada akhirnya itu semua kan orang-orang Islam, hafal Quran, Pak. Ini ya termasuk hal-hal yang nanti oleh kita itu jadi ujian, Pak. Jadi ujian. Malah sekarang di YouTube sudah ada yang mengatakan bahwa yang merusak Islam itu adalah para sahabat. Geblek. Sampai beraninya kayak begitu. Itu ada yang kayak seperti itu.